Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa Waalaikumsalam. lagi dengan saya. Di kesempatan ini saya akan ngobrol bareng sama Mbah. Siapa namanya? Mbah Yongki. Mbah Yongki dari Malang. Alhamdulillah jumpa lagi. Di sini saya mau ngobrol santai mengenai tentang budaya. Sebelum saya berbicara dengan Mbah Yongki, kemarin saya berbicara mengenai tentang aksesoris, mau membahas tentang gelang ini. Menurut Mbah Yongki, nanti sudut pandangnya gimana dan komentarnya gimana. Banyak budaya-budaya Indonesia sering kontroversi, sering pro kontra mengenai syirik atau tidak, hukumnya gimana. Terus di budaya Indonesia banyak yang memakai gelang dibuat untuk zikir, dibuat untuk menghitung tasbih atau menghitung apa Mbak pada umumnya. Iya, semacam orang Buddha juga pakai, orang Hindu juga pakai, ya. Terutama Islam juga pakai. Oke, kita akan mendengarkan apa kata Mbah Yongki. Iya. Terima kasih, sahabatku semuanya, sebangsa dan setanah air. Ya, inilah bagaimana pemerintah pusat sudah menggelontorkan kemarin Kongres Kebudayaan yang belum nyampe kepada masyarakat. Betul. Ya kan? Tidak diketahui alurnya. Kontroversi. Iya, orang-orang tertentu aja. Nah, yang hari ini yang akan sangat saya khawatirkan adalah mencampur adukan antara nilai budaya dan agama. Betul. Ya. Ini kontroversi, Bang. Kontroversi. Padahal di agama sendiri ada memakai sarana budaya itu sendiri. Betul. Iya kan? Wis. Karena ketidaktahuan. Iya. Opo gak selawatan gak gawe terbang. Nah, ya tahu. Nah, itu salah satu. Betul. Alat budaya juga yang dia pakai. Termasuk kanjeng-kanjeng Sunan kita. Dulu, zaman dulu. Iya. Ono jenenge Sunan Bonang, iya mesti menggawe bonang. Yang dipakai sekarang tung. Nah, anak jaranan tuh pakai itu, ya. Namun ingat bahwa Islam masuk ke Indonesia itu melewati dunia perdagangan. India dan Gujarat baru masuk ke Nusantara ini. Oh gitu. Ya. Dan disinilah mereka mencoba menyamakan persepsi budaya. Maka di Jawa ada filosof, di mana kita berdiri, di situ langit dijunjung. Gitu. Itu akar budaya yang sangat-sangat arif. Betul. Ya. Nah, demikian juga banyak sekali pendiskreditan. Betul, niku sering terjadi. Iya. Ayo dulinan jalangkung ngambil aku yuk. Wah, cocok ini bagi yang alergi nih, tonton ini. Ya. Mari mainan Nyai Putut dengan saya yuk. Yang mitosnya di otak ini sudah hal yang negatif, mistis, nyeluk roh, nyeluk setan, kita buktikan. Jangan ngomong tok. Oke. Ini ngomong-ngomong, Pak, kan sering terjadi di saat penyembuhan, terus memakai gelang, terus apa hukumnya, kan banyak orang yang bertanya. Nah, kebanyakan ini yang sering menghukumi sesuatu tanpa ilmu, di saat ada orang yang bertanya di forum-forum madrasah, di panggung, di pengajian akbar, sering terjadi saya mendengarkan di sekitar kita. Apa hukumnya di saat orang yang pengen sembuh dengan memakai kalung magnet, terus sehingga dia sembuh, akhirnya ada yang bilang mengatakan itu syirik, ada yang bilang itu musyrik, ada yang bilang itu kekuatan jin. Nah, banyak kontroversi, siapapun yang mengatakan itu tanpa ilmu akan dipertanggungjawabkan. Nah, menurut Mbah Yongki, misalkan ada klien yang punya sakit bertahun-tahun, tiba-tiba ada media yang namanya magnet kuantum atau gelang seperti ini yang saya pakai. Tiba-tiba orang yang memakai itu sembuh. Nah, ini sudut pandang banyak orang yang masyarakat, wah, jangan-jangan itu diisi. Jangan-jangan itu ada kodam. Jangan-jangan itu ada begini dan begitu. Nah, di sini sering masyarakat selalu suudzon, selalu prasangka yang jelek, dan di situ tidak ada berkaitan
jin dan goib. Padahal yang saya lihat klien tidak tahu apa-apa, tapi kok sembuh. Nah, kalau menurut Mbah Yongki, gimana Mbah Yongki? Iya, sangat indah sekali ya. Kita sebagai bangsa yang besar di Nusantara ini dengan berbagai sudut pandang budaya. Betul, betul, betul. Nah, kalau hanya pikiran itu kecil dan picik sebegitu, gitu ya, banyak sekali mereka betul-betul dicekokin dengan hal-hal yang benar-benar menggiringnya adalah untuk hal yang tidak benar. Termasuk ulama, cara mengajarkan tidak secara logika. Betul sekali. Nah, logikanya ini biasanya orang guru-guru yang belum mengetahui pengetahuan yang luas. Apalagi hanya dalil tok, tapi tidak pernah pengetahuan yang lain. Disinilah apakah ini yang menjadi kontroversi. Betul sekali. Mas, ngapunten. Saya ini dari kecil, basic saya di budaya, saya digembleng di dalam pencak dor, Mas. Dan saya terlibat di les bumi, Mas. Alhamdulillah. Ya, jadi nyuwun sewu. Di situ banyak trik-trik yang diberikan oleh sang guru. Betul, betul. Ya, dan kalau sudah bladon, setelan, ya itu ya setelan, lek dileboni wong liya, ya dadi gepuk-gepukan kan begitu ya. Nah, hal yang demikian inilah saya minta ada sebuah kesadaran. Karena kita akan bermain frekuensi. Ini yang jarang dipakai. Gitu. Nah, seyogianya apa yang dikerjakan oleh manusia termasuk penyembuhan lewat air putih. Betul, suwuk. Disuwuk. Lho ndania wong dhisik iku arek cilik sumyang diceluk ambek mbae, niat ditimbuli bathuke kok. Di saat menyembuhkan atau terapi orang tiba-tiba kok sembuh dengan media gelang, tiba-tiba terus ada yang mengatakan itu pakai kodam, itu pakai ini. Nah, sudut pandangannya, Mbak. Karena sekarang saya menginjak zaman milenial ya kan. Maka orang kuno ngomongin ngono lah. Tetapi zaman hari ini semuanya adalah permainan dimensi frekuensi gelombang yang harus kita pakai. Gelombang otak ya? Gelombang otak. Bagaimana kita memakai hal ini gitu loh. Maka kalau di meditation orang kuno iku lek cek cilik lek adus mesti dipuk-puk ndase. Oh, nggih, zaman dulu, zaman dulu. Saya masih ingat itu. Diwowong jari ini. Wowong, nggih. Nah, pertanyaannya ke orang tua, opo kok dikonokno? Oh, ngoten. Iya kan? Jawaban orang tua, utekmu cek encer. Pemirsa ini ya, rahasia yang belum pernah diajarkan. Belum tentu ajaran ini di forum-forum pengajian akbar, belum tentu. Makanya, mohon maaf, tidak menyebutkan opini. Siapapun yang mempunyai ilmu, kita perlu wawasan. Seperti Mbah Yongki ini, dia pengalaman dari sejak muda. Nah, sampai sekarang budaya ini tetap diaktifkan, tetap kita aktifkan. Supaya apa? Budaya ini tidak punah. Nah, apa begitu Mbah Yongki? Iya, betul sekali. Kaitannya itu kembali lagi dengan media frekuensi itu tadi. Maka kita tidak menyelidiki. Lo dianggap utekmu encer, utekmu pinter, wis bar selesai. Maaf. Akhirnya kita jual ataupun membeli membeli keilmuan itu dari dunia barat. Yang namanya hipnoterapi. Ini. Iya toh. Makanya ini pemirsa, di sini Mbah Yongki juga menguasai hipnoterapi dan saya terus terang jujur dan tidak baru istilahnya baru kenal Mbah Yongki. Saat ini saya berada di Malang. Nah, Mbah Yongki ini seputar mengenai hipnoterapi. Sudut pandangannya gimana hipnoterapi di masyarakat maupun di netizen? Ya. Jadi, hari-hari ini kan mereka hanya melihat yang hari ini ya, modern ya. Tetapi pada saat itu di masyarakat bawah itu sudah terjadi hipnoterapi. Betul. Contohnya seumpama ada sesuatu kondisi yang tidak bagus di daerah, di kampung, maka jaranan dor itu dimainkan. Kenapa Mbah dimainkan? Nah, dibutuhkan pelakunya ini ada yang masuk pada dimensi frekuensi, masuk ke alam bawah sadar.
Oh gitu ya. Ya. Makanya banyak yang masyarakat bahwa jaranan atau pencak dor itu mempunyai kekuatan khusus. Iya. Begitu. Apa kekuatan khususnya, Mbak? Misalkan, kekuatan khusus adalah bagaimana kita membangkitkan bahasa tubuh kita, betul, dimensi frekuensi kita untuk betul-betul fit dan sanggup melakukannya. Karena energi sudah otomatis. Iya. Itu yang kita olah. Oke. Itu yang kita olah. Misalkan gini, Mbak. Banyak kan ada acara-acara atraksi debus. Misalkan saya ini kan termasuk juga pencak, termasuk juga pencak. Nah, di saat saya menginjak beling atau menginjak misalkan duri sala, menurut Mbah gimana ini? Saya akan peragakan satu aja, tidak usah banyak-banyak ya. Tidak ada ilmu, tidak ada hal-hal yang negatif. Betul. Semuanya adalah kemampuan manusia dan semuanya kemampuan alam. Real ya, ilmiah. Nyuwun rokok tunggal wonten napa mboten? Rokok. Ada rokok enggak? Ada rokok. Itu ada otis. Ya. Ada rokok. Iya. Oke, sip. Ada korek. Ini contoh gambarannya. Contoh gambarannya. Gambar nih. Ya. Contoh gambaran. Apa kok diedit. Tidak ada ilmu, Mak. Ya. Ini pemirsa, ini debus untuk api. Kenapa agak panas? Kita mengolah kemampuan energi. Rasa. Kita mengolah. Mengolah ya. Setiap manusia bisa melakukannya. Hanya tinggal pas atau tidak. Oh gitu ya. Ya. Berarti kita melakukan di saat debus itu harus pas. Pas. Apabila tidak pas akan terjadi hal yang aneh. Ataupun kepleset lah katanya. Gitu ya. Nah ini pemirsa banyak kalau di saat melihat jaranan maupun atraksi debus terus misalkan ditusuk ke kulit. Karena ini banyak orang yang sudut pandang bahwa pakai kodam atau pakai sesuatu. Nah, di sini sudah terjawab semua itu kekuatan dari diri kita. Kekuatan energi kita yang sudah kita olah sehingga outputnya akan menjadi realita. Nah, begitu Mbah Yongki. Nah. Dan setiap orang punya sifat-sifat. Betul. Ya kan? Tidak mungkin satu orang itu menguasai seluruh permainan. Ya, pasti ada sifat-sifatnya. Betul. Semacam permainan duri sala. Ya, betul. Oke ya. Kita lihat duri sala itu. Posisinya bagaimana? Logikanya di mana? Ya, gitu. Ya kan? Trik atau triknya bagaimana, Pak? Bagaimana cara menaruhnya? Betul. Ya kan? Bagaimana kita memulainya? Betul. Lihat itu antara pangkal dan ujungnya. Pasti selaras. Kalau daun di sana, pangkalnya di sini. Dia tidak akan gulung itu dari daun ke pangkal. Tapi dari pangkal ke daun. Ya. Kenapa? Karena duri itu bentuknya begini. Dan durinya yang ujung itu getas. Getas ya, betul. Apakah tidak masuk? Oh masuk. Tapi karena kita mempunyai kemampuan untuk merahan rasa ini, maka itu tidak terjadi. Kepleset. Keanehannya, esoknya itu cukup dipeletetin gini duri-duri itu keluar. Itu sudah terjadi yang sudah saya lakukan. Hari ini kita melakukan atraksi. Nah, besoknya 3 hari 4 hari akan muncul duri-duri yang sisa di saat saya atraksi. Tiba-tiba muncul. Nah, ini apa ini? Saya ambil. Oh, duri yang kemarin. Nah, disitulah tubuhnya itu misal tubuh ini kan cerdas banget. Nah, kenapa orang yang selalu mengatakan itu jin? Apakah yang bersalah orang atraksi atau orang yang bersalah memandang? Karena ketidakmengertian aja ya. Tidak tahu ilmunya. Ya, termasuk juga, maaf, trik-trik model begini ini banyak dikuasai bakul jamu. Tuh, begitu Pak? Iya. Kenapa kok bisa dibuat bakul jamu? Hebat-hebat bakul jamu. Kalau orang sekedar mendirikan keris begitu aja, oh kalah dengan bakul jamu. Ini botol, ini batu yang segede hampir kekuatannya 25 kilo, ditaruh di ujungnya botol dan berdiri. Lah apa rahasianya Pak? Apakah itu sudut pandang
mistik atau logika atau ilmiah? Bisa digambarkan? Ilmiah karena keseimbangan. Oh, keseimbangan saudaraku. Makanya sering yang di tayangan-tayangan keris yang berdiri itu adanya bantuan-bantuan kodam. Padahal ini tidak. Jawabannya Mbah Yongki adalah keseimbangan. Ini pemirsa, kalau otak kita tidak memikirkan, nggak dicermati, maka pikiran Anda akan didoktrin atau diberikan data-data yang negatif. Nah, di sini belajar budaya itu penting. Tidak harus kita itu tok. Kita harus banyak wawasan, kita harus banyak belajar. Itu pemirsa. Oke ya, terima kasih Mbah Yongki. Sama-sama. Terima kasih untuk sharingnya. Semoga bermanfaat untuk masyarakat. Oke, sekian dari saya. Ada kata-kata saya, ada kurang lebihnya, dan saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.